Pada tanggal 24 Maret tahun 2021, China Sinohydro Bureau 7 telah menyelesaikan pekerjaan prafabrikasi 15.390 slab trek beton bertulang tipe CRTS-3 dalam 4 model. KCIC mengatakan prafabrikasi 15.390 slab trek yang dilakukan oleh Sinohydro Bureau 7 menyumbang 51% dari total pekerjaan pracetak plat, dan sisanya akan diserahkan kepada perusahaan milik negara Indonesia PT Wijaya Karya. KCIC mengatakan bahwa slab trek pertama diproduksi pada Januari tahun lalu di slab yard Sinohydro. Semua slab yang diangkut mencapai tingkat kualifikasi 100%. Dengan kecepatan 350 km per jam, kereta cepat Jakarta-Bandung akan memutus perjalanan Jakarta-Bandung dari lebih dari 3 jam menjadi sekitar 40 menit. Sementara itu, biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi di awal proyek, salah satunya biaya pembebasan lahan. Selain itu, faktor lainnya adalah perubahan harga pada saat pengerjaan proyek. Sumber dekat yang dikutip Tempo mengatakan, dalam evaluasi atas seluruh aspek proyek tersebut ditemukan pembengkakan biaya alias cost overrun yang mencapai 23% dari nilai awal yang besarnya $6 miliar. Hitungan ini masih bergerak karena harus dikonfirmasi lagi, katanya Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Cost overrun muncul karena ada beberapa perhitungan dalam studi kelayakan yang tidak akurat. Studi kelayakan dari proyek strategis nasional itu disebut belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan, sehingga penyelesaiannya sulit diprediksi. Padahal, pembebasan lahan di Indonesia kerap terhambat isu sosial yang bisa berimbas kepada durasi pengerjaan proyek. Tidak bisa hanya memberi duit, lalu lahan langsung dilepas, kata dia. Seiring dengan waktu proyek yang molor akibat sempat terhambatnya pembebasan lahan, harga barang terus naik. Meski tidak merinci besarannya, sumber Tempo tersebut menuturkan beban proyek membesar karena penentuan trase yang kurang matang, sehingga bersinggungan dengan berbagai fasilitas umum dan sosial yang harus direlokasi. Ini faktor langsung. Belum termasuk faktor tidak langsung seperti penangguhan selama masa pandemi, meski pengaruhnya kecil sekali. Meskipun 75% pendanaan proyek dibiayai dengan pinjaman China Development Bank, biaya tambahan yang muncul selama pengerjaan harus ditanggung KCIC. Pembengkakan biaya kereta cepat tak bisa ditalangi pinjaman. Harus murni dari ekuitas KCIC, makanya berat, ujarnya. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui konsorsium badan usaha pelat merah bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60% saham di perusahaan patungan Indonesia dan China itu. 4 badan usaha milik negara itu adalah PT Wijaya Karya sebesar 38%, PT Kereta Api Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara 8, masing-masing 25%, serta PT Jasa Marga 12%. Adapun 40% saham KCIC dipegang konsorsium asal Cina, Beijing Yaoan HSR Co Ltd.